Halo anak-anak Indonesia, apa kabar hari ini? Tentunya baik kan? Tetap semangat nih anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasanya mari kita bersatu di dalam doa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita hari ini akan belajar tentang atletik. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu atletik. Atletik itu merupakan suatu cabang olahraga yang mendunia atau sering disebut juga dengan induk dari sebagian cabang olahraga. Mengapa demikian? Karena atletik itu tanpa kita sadari atau tanpa kita mengetahui bahwa setiap cabang olahraga pasti akan memiliki gerakan-gerakan atletik. Contohnya seperti jalan, lari, lompat, lempar, dan tolak. Ya, pada materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi atletik yang ibu ambil, yaitu lari jarak pendek. Ya, di sini lari jarak pendek. Siapa yang sudah tahu apa itu lari jarak pendek? Ya, betul sekali. Lari jarak pendek itu adalah lari sprint. Tujuan kita untuk belajar lari sprint atau lari jarak pendek ini yang pertama supaya anak-anak kami sekalian dapat mengetahui tentang pengetahuan lari jarak pendek dan dapat menguasai teknik keterampilan yang ada di dalam lari jarak pendek, yaitu teknik-teknik yang sering terjadi di lari jarak pendek. Yang pertama ada teknik start, yang kedua ada teknik cara berlari, dan yang ketiga ada teknik cara memasuki garis finish. Kalau waktu kita melakukan lari jarak pendek ini ada 3 jenis start, ya, jenis atau macam-macam start. Yang pertama ada dia start panjang, yang kedua ada start menengah, dan yang ketiga ada start pendek. Kalau kita masih siswa SMP, terutama masih kelas 1 atau kelas 7, kita biasanya menggunakan start menengah atau start pendek. Kita belum bisa menggunakan start panjang. Baiklah anak-anak, gerakan start ada 3. Yang pertama ada gerakan aba-aba bersedia, baru yang kedua ada gerakan siap, dan yang ketiga ada gerakan ya, atau sering juga menggunakan suara pistol kalau kita ada di lapangan stadion atau sedang melakukan perlombaan lari sprint atau lari jarak pendek. Ya, kita lihat di sini gambar. Perhatikan atau amati gambar berikut yang ibu tunjukkan. Udah, dengarkan suara ibu. Gerakan pada aba-aba bersedia. Perhatikan gambarnya. Posisi tangan dibuka selebar bahu. Posisi tangan dibuka selebar bahu. Setelah itu, pada saat start, lutut ditekuk. Lihat, perhatikan aku, lutut ditekuk. Setelah itu, jari-jari berada di belakang garis dan badan dicondongkan ke depan. Jari-jari berada di belakang garis atau di belakang garis start, ya. Setelah itu, badan dicondongkan ke depan. Pandangan ke depan melihat ke lintasan, ya. Pandangan ke depan melihat ke lintasan. Ini lintasannya. Udah, setelah itu kita masuk ke gerakan aba-aba siap. Beberapa gerakan yang dilakukan adalah, lihat, perhatikan gambarnya lagi. Pelari mengangkat panggul ke arah depan atas sedikit lebih tenang sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Jadi, garis punggung sedikit lebih menurun ke depan, berat badan lebih ke depan, ya, berat badannya sudah ke lengan atau di tangan. Pada saat sikap ini, kepala pelari agak rendah, ya. Kepalanya lebih rendah dari punggungnya atau pinggulnya. Leher tetap rileks, pandangan ke bawah sampai 1,5 meter di muka garis tengah. Selanjutnya, lutut ditekuk depan. Lihat, perhatikan lutut. Lutut ditekuk, yang di depan ditekuk. Setelah itu, kepala rendah, leher tetap kendor dan rileks. Pandangan tetap masih ke bawah sampai 1 meter sampai 1,5 meter. Di muka garis start, lengan tetap lurus, siku jangan sampai bengkok, ya. Siku jangan sampai bengkok. Dan yang ketiga ada aba-aba. Apa? Ada aba-aba ya.
Di sini tangan diayunkan. Lihat, ada di situ 3 gambar. Yang gambar kedua ini tangan diayunkan. Di sini sudah dia mulai mengambil ancang-ancang ya. Baru badan dicondongkan dan tetap dipertahankan. Lihat, badannya masih tetap condong ke depan. Kaki dilangkahkan secepat mungkin. Di gambar pertama kaki kiri yang di depan. Di gambar kedua sudah kaki kanan yang di depan. Pandangannya tetap lurus ke depan. Ya, kita masuk ke teknik kedua, yaitu lari. Di teknik kedua itu yang perlu kita perhatikan, yang pertama gerakan ayunan lengan, yang kedua gerakan kecondongan badan. Yang pertama gerakan dasar lari, yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Ya, tumpuan kaki kita harus kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Sikap badan condong ke depan, lebih kurang 60 derajat, sehingga titik berat badan selalu di depan. Lihat, ini tetap titik badannya berada di depan agar lebih cepat larinya. Ayunan lengan yang kuat dan cepat. Ini perhatikan, ayunan lengan yang kuat dan cepat. Siku ditekuk 90 derajat. Siku ditekuk 90 derajat. Kedua jari-jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki cepat dan kuat. Tangannya lurus ya, bukan dikepal nakku, tapi dibuka seperti ini. Udah, setelah nanti kita berlari lebih kurang 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan. Langkah diperlebar, ini langkah diperlebar dan badan tetap dicondongkan ke depan. Tetap dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah kaki juga depan tetap dipertahankan. Kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan ya. Harus lebih cepat lagi kita berlari. Baiklah, sekarang kita masuk ke teknik ketiga. Gerakan memasuki garis finish. Yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama, saat berlari badan rileks ya. Saat berlari badan rileks. Baru kita di sini mempercepat langkah. Terus setelah itu kita sudah badan rileks, mempercepat langkah. Lihat gambar kedua dan ketiga. Setelah itu saat memasuki garis finish, ini sangat penting. Bahu dicondongkan ke depan. Ya, ini bahu dicondongkan ke depan dan segera kita ambil pita finishnya. Oke, dari yang 3 teknik ini tadi nakku, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada, segera nanti beri pertanyaan dari WA grup kelas ya. Untuk menguji pemahaman anak-anak yang baik atau anak-anak yang cerdas, sekarang coba kalian kerjakan latihan yang setelah ibu buat ini. Ya, tulislah latihan ini anakku di buku kerja kalian. Yang pertama, tuliskan macam-macam start. Yang kedua, jelaskan cara melakukan start pendek aba-aba bersedia dalam melakukan lari jarak pendek. Yang ketiga, jelaskan cara melakukan gerakan ayunan lengan dalam lari jarak pendek. Dan yang terakhir, jelaskan cara memasuki garis finish lari jarak pendek. Ya, catat di buku kalian, setelah itu kerjakan. Jika hasil kerjamu sudah selesai, segera periksa. Cara membandingkan hasil kerjamu dengan kunci jawaban. Dan apabila anak-anak kami yang belum selesai atau masih ada yang salah, segera diperbaiki kunci jawabannya atau segera diperbaiki jawabannya. Lihat di mana yang belum paham. Kalau masih ada yang belum paham, segera ditanyakan kepada ibu ya nakku melalui chat WA kita. Ya, melalui chat WA kelas kita, segera tanyakan mana yang belum paham. Dan apabila anak-anak kami yang sudah benar atau yang sudah paham, selamat buat kamu. Semoga kamu semakin giat lagi belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi lari jarak pendek ini nakku,
melalui pembelajaran kita ini, Ibu harapkan anak-anakku yang baik memiliki kemampuan dalam melakukan atau mempraktekkan keterampilan atletik khususnya pada cabang olahraga lari jarak pendek. Sekarang nakku, tugas kalian di rumah ini dikumpulkan nanti dalam bentuk video ya. Kalian biar ibu tahu, kalian sudah paham tidak untuk mempraktekkan lari jarak pendek ini. Kalian praktekkan di rumah cara lari jarak pendek, jaraknya sekitar 50 meter ya. Mulai dari teknik pertama, teknik kedua sampai teknik ketiga. Perhatikan bagaimana dia aba-aba bersedia, aba-aba siap, aba-aba ya. Dan lihat juga bagaimana ayunan lengannya, kecondongan badannya. Dan yang terakhir nanti yang kalian praktekkan adalah gerakan memasuki garis finish. Sudah anakku, ini nanti kalian buat dalam bentuk video ya. Jarak larinya sekitar 50 meter. Yang perlu kalian masukkan ke video yang pertama tadi startnya, baru ayunan tangan dan kecondongan badan, yang terakhir nanti saat mendekati garis finish. Apakah sudah seperti yang ibu jelaskan barusan atau tidak? Baiklah anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan tubuh kalian serta jaga kebersihan. Karo strong from classroom.